صورة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bercukur atau memotong rambut dalam rangkaian ibadah haji atau umroh. Gimana sih hukumnya dan apa dan bagaimana? Jadi dalam rangkaian ibadah haji atau umroh itu, mencukur rambut merupakan salah satu rukun haji atau umroh ya. Kita pernah atau sering mendengar, dan khususnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan tidak sempurna haji atau umrohnya jika tidak mencukur rambut. Tapi sedangkan menurut tiga mazhab lainnya, hukum bercukur itu adalah wajib, gitu ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sempurna haji atau umrohnya. Kalau menurut tiga mazhab lainnya, hukum mencukur rambut itu adalah wajib, dan jika ditinggalkan itu wajib membayar dam. Nah, kemudian bercukur dalam ibadah umroh dilakukan setelah jemaah umroh melaksanakan tawaf dan sa'i. Jadi seperti biasa ihram, tawaf, kemudian sa'i, lalu mencukur rambut. Dan dalam ibadah haji, praktek yang lazim dilakukan itu biasanya bercukur dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah jamaah selesai melempar jumroh akobah atau jumroh kubro. Nah, dan inilah yang disebut dengan tahallul awal. Namun bercukur bisa dilaksanakan baik sebelum maupun setelah lempar jumroh akobah, seperti itu ya. Nah, kemudian mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i membolehkan bercukur sebelum melontar jumroh. Dan Ibnu Umar meriwayatkan pada saat hari nahar ada seorang jamaah haji yang berdiri di dekat jumroh dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah bercukur sebelum saya melaksanakan lempar jumroh." Rasulullah menjawab saat itu, "Lakukan lemparan jumroh dan tidak ada dosa. Irmi wala haraj." Kemudian kalau menurut Imam Malik, mencukur sebelum melontar jumroh itu wajib membayar dam. Sedangkan menurut Imam Ahmad, bercukur sebelum melontar jumroh karena apa atau memang dia tidak tahu, maka dia tidak terkena dam. Tapi jika memang sengaja dia melakukannya, maka dia wajib membayar dam. Nah, adapun bagaimana sih cara menggunting rambut? Nah, di sini dikatakan bahwa menggunting atau memotong rambut, yang pertama jamaah laki-laki memotong rambut kepala atau mencukur itu gundul. Kita sudah pernah membahas bahwa Rasulullah itu mendoakan rahmat dan ampunan itu 3 kali bagi orang yang mencukur gundul, dan 1 kali bagi orang yang memendekkannya. Nah, jika mencukur gundul ini para jamaah mencukur gundul rambutnya, maka jamaah bisa memulainya dari kanan terlebih dahulu, separuh kanan, kemudian lalu sisanya separuh bagian kiri. Selanjutnya jamaah perempuan hanya memotong rambut kepala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengumpulkan rambutnya, kemudian memotongnya sebatas ujung jari. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana? Jumlah rambut kepala yang dipotong minimal 3 helai rambut. Nah, bagi jamaah yang tidak memiliki rambut kepala, disunahkan untuk menempelkan dan menggerakkan alat cukur di kepala. Jadi kayak isyarat aja ya. Bagaimana nih kalau yang rambutnya botak gitu kan, udah botak dan sebagainya, dia memang tidak tumbuh, maka diisyaratkan untuk menempelkan dan menggerakkan alat cukur itu di kepala. Kemudian mencukur rambut kepala tidak boleh digantikan dengan mencukur rambut orang lain atau mencukur rambut yang lain. Misalnya seperti ada bulu-bulu ya, kumis, kemudian rambut-rambut yang lain lah, pokoknya itu tidak diperbolehkan. Nah, apa sih di atas kan kita membahas tentang
mencukur rambut. Lalu bagaimana dengan tahallul? Apa itu tahallul? Nah, tahallul itu sebetulnya keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Dan tahallul itu dibagi kepada dua macam. Kalau tahallul umroh, dia adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umroh, dan karena itu dia dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umroh, gitu kan. Misalkan tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh kelihatan aurat, gitu ya. Kemudian apalagi tadi, tidak boleh mencukur rambut, sebagainya, itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan, seperti itu ya. Nah, kemudian pokoknya yang menjadi larangan umroh itu di sini yang sebelumnya memang dilarang pas saat ihram, maka kalau sudah selesai itu sudah tahallul, dia diperbolehkan ya. Oke. Selanjutnya ada tahallul haji. Bagaimana tahallul haji? Tahallul haji terdiri atas dua macam. Tahallul awal yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut ini. Bagaimana? Satu, melontar jamroh, tapi jumrahnya jumrah akobah, kemudian dia mencukur rambut kepala atau bercukur, memotongnya aja atau memang bercukur. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah dan sa'i, lalu dia memotong rambut atau bercukur. Oke. Dan setelah tahallul awal, jamaah boleh berganti pakaian biasa, nah memakai wangi-wangian dan melakukan semua larangan ihram kecuali kayak bercumbu dan bersetubuh dengan pasangan. Dan kemudian ada tahallul sani. Nah, tahallul sani itu apa? Tahallul sani adalah keadaan ketika seorang jamaah dia telah melakukan ketiga kegiatan haji, yaitu melontar jumrah akobah, kemudian dia memotong atau mencukur rambut dan tawaf ifadah serta sa'i. Dan setelah tahallul sani, jamaah bolehlah dia bersetubuh dengan pasangannya, seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman bisa cek lagi bahwa diingat-ingat lagi, tahallul haji ada tahallul awal dan ada tahallul sani, seperti itu ya. Oke, insyaallah bisa dipahami ya. The next kita akan membahas tentang dam. Apa itu dam dan berapa yang harus dibayarkan, kita akan bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.